guys, ketemu lagi nih sama aku di Anindya Channel 99. Oh iya, aku mau ngucapin makasih ya buat kalian yang udah mampir ke channel aku. Aku juga mau minta tolong nih ke kalian, bantu like, komen, dan subscribe channel YouTube aku biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, biar kalian bisa update video-video terbaru aku. Oke guys, kali ini aku akan menceritakan alur cerita film yang menceritakan sekelompok remaja lagi pada pesta di tepi pantai. Awalnya mereka bersenang-senang, tapi mereka nggak tahu kalau pasir yang mereka injak akan menewaskan mereka. Bagaimana ya nasib para remaja itu? Apakah mereka akan selamat atau malah tewas? Daripada penasaran, kita lanjutkan ceritanya ya guys. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan pemandangan pantai yang indah. Pas di malam harinya terlihat sekelompok remaja sedang berpesta di pinggir pantai. Saat pesta sedang berlangsung, mereka membuat aturan tidak ada yang boleh memegang handphone. Handphone mereka semua dikumpulkan dan diletakkan di dalam bagasi mobil. Tidak lama kemudian datang dua orang cowok. Mereka membawa bongkahan yang aneh gitu, yang ukurannya lumayan besar, dan bongkahan itu penuh lendir. Mereka bilang nemuin bongkahan itu nggak jauh dari tepi pantai. Tanpa mereka sadari, benda inilah yang menjadi awal mula malapetaka kejadian yang menewaskan mereka. Esok paginya seorang cewek bernama Kelly bangun, disusul oleh Smith yang baru bangun juga dari tidurnya. Mereka berdua berdiri di rumah tempat penjaga pantai. Dari atas mereka lihat kalau teman-teman yang lain juga lagi pada tidur. Gak lama mereka juga pada bangun. Di dalam mobil ada temannya yang bernama Jonah, Sanda, Fes, Darumi. Di sisi lain juga ada teman mereka yang bernama Marsha. Dia juga baru bangun, tapi dia tertidur di sebuah kursi. Saat melihat sekeliling, si Kylie melihat ada seekor burung yang tiba-tiba terhisap masuk ke dalam pasir pantai guys. Marsha yang baru bangun langsung mau turun dari kursi. Saat itu juga si Kylie langsung meneriaki Marsha agar tidak turun dari kursinya. Namun terlambat, Marsha sudah terlanjur turun ke pasir. Tiba-tiba kaki Marsha terasa berat dan gak bisa diangkat, seperti ada yang narik dari dalam pasir. Teman-teman lain yang melihat Marsha jadi merasa panik. Si Fans yang ingin membantu langsung lompat dari mobil, dan seketika itu juga kakinya terasa berat sampai-sampai dia terjatuh. Wajahnya yang jatuh terkena pasir langsung digerogoti sesuatu dari dalam pasir, sampai-sampai wajahnya robek dan berdarah-darah. Tidak lama si Fes pun hilang dan terhisap masuk ke dalam pasir. Begitu juga dengan si Marsha, dia pun hilang. Melihat temannya yang tewas mengerikan, mereka bermaksud ingin menelpon polisi. Tapi mereka baru sadar kalau semalam handphone mereka dikumpulkan dan diletakkan di dalam bagasi mobil. Sungguh hari yang sial buat mereka. Ternyata guys, pantai yang mereka kunjungi ini pantai yang sudah tercemar. Si Jonah yang berada di dalam mobil mencoba menyalakan mobilnya, tapi sayangnya aki mobilnya kering guys, karena dia lupa mengisi air saat mau berangkat ke pantai ini. Alhasil mobilnya nggak bisa jalan dong. Kylie penasaran makhluk apa sih yang ada di dalam pasir. Dia coba tuh memancing tangannya di atas pasir agar si makhluk keluar. Dan benar saja, makhluk aneh itu keluar guys. Makhluk aneh ini berbentuk rambut halus, putih, dan sangat tipis. Singkat cerita, temennya si gendut ini ada di dalam tong sampah. Entah gimana ceritanya dia bisa ada di dalam tong itu guys. Yang pasti karena badannya gendut dia nggak bisa keluar. Dia berusaha keluar dengan menggoyang-goyangkan tong sampah itu. Tapi teman-temannya berteriak agar si gendut diam dan jangan bergerak, karena ada sesuatu yang mematikan di dalam pasir. Dia juga diberitahu kalau dua temannya sudah tewas dan terhisap masuk ke dalam pasir. Karena nggak tahu harus berbuat apa, mereka diam di tempat masing-masing dan berharap ada pertolongan yang datang. Tanpa makanan dan minuman, mereka hanya bisa menunggu sesuatu yang tidak pasti. Mereka juga baru sadar kalau teman-teman yang lain juga nggak ada. Mungkin terhisap oleh pasir itu juga. Sekarang di pantai ini tinggal mereka berenam aja guys. Dari kejauhan si Kylie melihat kalau bongkahan yang mereka temukan semalam sudah terbelah dua. Di sini mereka menyadari malapetaka ini kemungkinan besar dari bongkahan itu. Lalu Jonah pun membuat rencana mengambil barang-barang yang ada di tas Marsha. Dia meletakkan papan selancar di atas pasir dan mencoba berjalan selangkah demi selangkah menuju ke atas kursi. Tapi saat dia mau sampai ke kursi, papan selancar malah tergeser jauh. Jonah berusaha menggapai kursi agar perutnya tidak terkena pasir. Tapi makhluk-makhluk itu muncul mengenai perut Jonah.
Jonah. Untungnya Jonah berhasil melompat ke atas kursi. Tapi sayangnya perut Jonah sudah terluka karena gigitan si parasit. Jonah bahkan terlihat seperti orang keracunan. Dia juga bilang katanya rasanya sakit banget, seperti disengat 1000 ekor ubur-ubur. Sambil menahan rasa sakit, Jonah mengambil barang-barang yang ada di dalam tas Marsha, yang mana isinya ada beberapa minuman kaleng. Dan dia langsung melempar minuman-minuman itu kepada temannya yang sudah merasa kehausan. Saat itu juga perut Jonah ini lukanya semakin parah dan bernanah. Akhirnya membuat si Jonah kesakitan dan berbaring di kursi. Mereka berlima pun semakin kebingungan bagaimana caranya keluar dari tempat ini. Nah, satu-satunya cara mereka harus mengambil handphone yang ada di dalam bagasi mobil. Di sini Rumi yang akan mencoba membuka bagasi mobil. Dia berpijak di bumper mobil dan bagasi mobil pun mulai terbuka. Tapi tiba-tiba datang mobil patroli yang mengklakson tanpa henti. Karena terkejut, Rumi pun terpeleset dan jari tangannya kejepit oleh bagasi mobil. Pria ini adalah penjaga pantai. Di sana, dia juga bertanya kepada mereka ngapain berada di pantai yang sedang tutup. Kylie pun bilang kalau ada sesuatu di pantai ini. Tapi si penjaga pantai nggak percaya guys, dia malah turun dari mobilnya. Anehnya si penjaga pantai nggak kenapa-napa guys. Dia nggak digigitin sama parasit-parasit itu. Mereka pun heran kenapa pria ini bisa berjalan di pasir tanpa terluka. Karena nggak kenapa-napa, si penjaga pantai ini makin nggak percaya dong sama mereka. Lalu si Smith pun bilang si penjaga pantai nggak terluka karena memakai sepatu kulit, yang mana parasit itu nggak bisa nembus ke dalam. Saat itu si penjaga pantai menyuruh Smith dan Kelly turun dari rumahnya. Tapi mereka nggak mau dong. Si penjaga pantai ini pun kesal. Dia mengeluarkan semprotan merica untuk mengancam mereka. Tapi sialnya kunci mobil si pria ini malah jatuh guys. Pas dia mau ngambil, tangannya itu terasa berat dan nggak bisa diangkat. Kylie pun berteriak agar si pria itu menggunakan semprotan mericanya. Si pria pun langsung tuh menyemprotkan parasit-parasit yang muncul dari dalam pasir. Tapi setengah tangan dari penjaga pantai putus guys, dimakan sama parasit-parasit itu. Dan tangan itu mengeluarkan banyak darah. Tidak lama pria ini pun terjatuh dan terhisap ke dalam pasir. Dari kejadian itu Smith pun sadar kalau pakai alas kaki parasit-parasit nggak bisa ngegigit mereka. Dia berencana membungkus kakinya pakai handuk dan berlari dari tempat itu. Saat Sanda melempar handuk ke arahnya, Smith ini malah terjatuh dan terbang di atas pasir. Akhirnya dia pun digerogoti oleh parasit-parasit itu. Dan gak lama Smith pun terhisap ke dalam pasir. Di sini teman-temannya hanya bisa melihat dan gak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Smith. Mereka pun semakin panik guys. Si Kelly punya ide, dia melepaskan kayu rumah penjaga pantai dan melemparnya ke arah Sanda. Lalu si Kelly melompat ke arah mobil. Mereka langsung membantu Rumi melepaskan jarinya yang masih terjepit bagasi mobil. Di sisi lain, setengah badan si gendut mulai terluka dan berdarah. Kemudian Kelly dan Sanda meletakkan kayu di atas pasir untuk menyeberang ke kursi Jonah. Perlahan-lahan Sanda pun berjalan sambil menjaga keseimbangan. Dan akhirnya Sanda berhasil sampai ke kursi Jonah. Dan sekarang giliran Rumi. Tapi guys, Rumi malah terjatuh ke atas pasir dan dia langsung terhisap masuk ke dalam pasir. Di sisi lain, karena si gendut mengeluarkan banyak darah, tanpa disadari parasit-parasit itu mulai mencoba masuk ke tong sampah dan menggerogoti tubuh si gendut. Lalu si Sanda pun punya ide untuk menuju mobil penjaga pantai guys. Dia membungkus kakinya pakai handuk dan berlari ke arah mobil. Tapi di sisi lain si gendut mulai mengeluarkan darah dari mulutnya. Ternyata parasit-parasit itu berhasil masuk ke tong sampah. Dan gak lama si gendut pun terhisap masuk ke dalam pasir guys. Sialnya lagi Sanda malah terpeleset dan kepalanya terbentur sehingga membuat dia pingsan. Alhasil mau gak mau Kelly dan Jonah hanya bisa menunggu sampai Sanda siuman. Saat malam hari, Sanda yang pingsan akhirnya sadar. Dia menemukan sebuah sekoci di dalam mobil. Lalu dia melemparkan sekoci sampai mengembang. Dia turun ke sekoci menjemput Kelly dan Jonah. Mereka pun berjalan ke arah mobil. Lalu mereka masuk ke dalam mobil. Tapi sayangnya luka Jonah yang semakin parah membuat Jonah tidak bisa bertahan dan akhirnya dia meninggal. Kini hanya tinggal Kelly dan Sanda berdua aja guys. Mereka pun hanya bisa menangis dan menunggu karena dari mereka berdua nggak ada yang bisa menyetir mobil.
sampai mereka tertidur di dalam mobil. Keesokan paginya ada seorang pria yang datang. Dia mengintip ke dalam mobil dan membangunkan mereka berdua. Terlihat pria itu bisa berdiri di atas pasir tanpa terluka oleh gigitan parasit, guys. Akhirnya Kylie dan Xander dengan tenang turun dari mobil dan benar saja tidak terjadi apa-apa. Di akhir cerita terlihat kalau parasit-parasit ini sedang berenang menuju ke pantai lainnya. Dan film pun berakhir, yang pada akhirnya hanya Kylie dan Xander yang selamat, guys. Dari film ini kita bisa ngambil pelajaran, jangan berani-berani datang ke tempat yang emang dilarang ya guys. Oke guys, sampai ketemu di alur cerita film berikutnya. Bye-bye.